Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Hari ini kita mau ngobrol tentang apa, Dek? Bakti kepada orang tua. Tentang bakti seorang anak kepada orang tuanya. Nah, sekarang saya bersama anak saya yang ganteng ini. Ini luar biasa ini. Luar biasa anak-anak bungsu ini. Jadi kita tadi ingin bahas tentang bakti seorang anak kepada orang tuanya. Nah, menurut adik, seharusnya anak itu harus seperti apa nih bakti kepada orang tuanya? Banyak. Contohnya? Nggak, kenapa dulu nih? Kenapa anak harus berbakti sama orang tuanya? Kemudian kenapa surga itu ada di bawah telapak kaki ibunya? Kalau pertanyaan pertama apa tadi? Yang pertama tadi, kenapa seorang anak itu harus berbakti kepada orang tuanya? Karena orang tua itu sudah merawat anaknya dari baru lahir sampai dewasa, sampai sudah remaja, kelas 4 lah. Merawat, kasih jajan, kasih makan, kasih minum, kasih kebutuhan lainnya lah, sekolah, ngaji, apa lain-lain, SPP, memberikan pendidikan. Kemudian maka surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Karena ibu sudah melahirkan kita dan merawat kita. Jadi maksud ada surga itu di bawah telapak kaki ibu, apakah surga itu di bawah telapak kaki ibu atau bagaimana? Coba lihat, ada nggak surga itu di bawah telapak kaki ibu? Nggak ada. Ada. Jadi maksudnya gimana itu? Harus berbakti kepada ibu. Karena supaya bisa dapat surga. Jadi kenapa telapak kaki surga itu ada di bawah telapak kaki ibu? Karena ibu itu sudah bersusah payah melahirkan anaknya. Sudah mengandung untuk adik itu. Umi itu sudah mengandung untuk adik itu selama 9 bulan. Jadi pada saat 9 bulan itu ibu itu sangat lemah posisinya nih. Sangat lemah fisiknya. Itu waktu itu Umi sampai mabuk 9 bulan. Nggak bisa bangun, muntah terus. Jadi psikologis seorang ibu itu Umi pada saat terganggu. Tidur nggak enak, makan nggak enak, mau ngapa-ngapain juga nggak enak. Maka pada 9 bulan tuh sangat lemah kondisi ibu. Jadi seorang ibu tuh memperjuangkan dirinya untuk anaknya dalam kandungan. Kemudian setelah itu melahirkan. Pada saat melahirkan itu, adik lihat Umi, pada saat melahirkan itu seorang ibu mempertaruhkan nyawanya. Percaya adik? Percaya kan? Mempertaruhkan nyawanya, ingin anaknya itu lahir ke dunia menikmati, melihat bagaimana dunia ini sesungguhnya. Jadi dengan perjuangannya luar biasa itu, mempertaruhkan nyawanya, sehingga Allah itu memberikan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Dan di surat Al-Isra ayat 23 itu Allah juga berfirman, dilarang berkata kepada orang tua. Jadi tidak boleh kita berkata kepada orang tua. Dosanya itu luar biasa. Durhaka kita kepada orang tua. Berkata hus, cis, malas nggak mau. Itu masuk kita ke dalam neraka. Jadi seorang sahabat ada bertanya dia kepada Rasulullah. Ya Allah, ya Rasul, siapa yang harus saya hormati? Kemudian siapa yang pertama sekali yang harus saya hormati, yang harus saya sayangi, yang harus saya hargai? Jawaban Rasul apa? 1 ibu, 2 ibu, 3 ibu, 4 baru ayah. Berarti Allah itu mengutamakan baktinya itu kepada ibu dulu. Walaupun kita memang harus berbakti kepada orang tua, ayah juga. Tetapi yang utama itu adalah
Ibu karena sudah mengandung kita 9 bulan, kemudian 9 menyusui. kurang lebih. Ya, kemudian menyusuinya selama 2 tahun. Nah, sekarang adik sudah paham ya, kenapa surga itu ada di bawah kaki ibu. Ya, jadi mulai sekarang kesimpulannya apa? Harus berbakti kepada ibu. Iya, kepada orang tua, terutama ibu. Tidak boleh kalau orang tua, kalau ibu ayah juga, karena ayah itu memiliki kewajiban apa? Untuk menafkahi istrinya, menafkahi anaknya. Dan tidak boleh pelit. Ya, itu namanya penghematan deh. Bukan pelit tapi hemat. Kalau kita tidak hemat, maka kita juga akan menjadi manusia yang boros. Ya, jadi kita harus pandai-pandai mengatur keuangan. Harus prioritas makanya nanti kalau udah besar punya istri, ya bilang sama istri ya, jangan banyak kali minta boros. Ya, tapi semuanya ada porsinya, harus ada perencanaan. Harus semuanya diatur, mana yang menjadi pengeluaran, mana pemasukan, mana yang harus diutamakan, mana yang semuanya harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Ya. Oke, terima kasih guys, teman-teman semuanya. Ini kita sudah selesai ngobrol-ngobrol bersama Ahmad Tariq Saidina. Saya Linda pamit. Terima kasih. Assalamualaikum.